Sampurasun sadayana, wilujeng siang. Para wargi sadayana, tempangkeun nami abdi Etsel Putriana Nitea. Sim kuring teh kelompok hiji, Paktasun Servanda. Dinten ieu, sim kuring bade ngaliput perkawis ngajelaskeun ka anjeun sadayana ngeunaan Polsek Jatinangor. Yang kalau langsung di Eva, mangga orang sami-sami nyaksikan lakeng jena dina liputan salang jena. Tepangkeun nami abdi Dimas Bayu Mukti. Nami abdi Muhammad Alfatan Gustiandra. Abdi Raditya Cahaya Rizky. Abdi Muhammad Farihal Ramadan. Abdi Kenartu Eliratano Nur Halim. Abdi Muhammad Abdul Fatafla. Abdi Alexander Cornelius Asulan Segian. Abdi Farel Abiyu Putra Hendra. Abdi Habibul Hakim. Abdi Glafia Hilalbir. Abdi Fredrik Abdirrahman Bangun. Abdi Johanna Sharon. Abdi Putih Nazal Kayunisa. Abdi Alessandria Nabil Olivianti. Abdi Adeline Leira. Abdi Arina Manaskana. Abdi Gina Uliandriani. Abdi Haruna Rizky Putri. Abdi Adifa Belva Rizky. Abdi Fakania Feuza Wiranto. Abdi Falhamahat Rafael Primadani. Abdi Gadiza Aulia Rosadi. Abdi Faika Laudia. Abdi Tiara Madina Risetio. Abdi Gabriela Talia. Hai semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan informasi tentang kepolisian sektor yang beralamat di Jalan Raya Jatinangor nomor 111 Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363. Polsek atau kepolisian sektor adalah unit pelaksana terdepan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tingkat kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi dari Polsek itu sendiri adalah: Yang pertama, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan. Yang kedua, penegakan hukum, melakukan penyelidikan, penindakan, dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, memberikan perlindungan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Lalu yang keempat ada Binmas atau Bina Masyarakat, yaitu melaksanakan pembinaan kepada masyarakat agar sadar hukum, taat aturan, dan juga turut serta dalam menjaga keamanan masyarakat. Lalu yang terakhir ada fungsi preventif dan represif. Untuk fungsi preventif sendiri merupakan tindak pencegahan terhadap tindakan kriminal seperti patroli dan sambang warga. Lalu untuk fungsi represif adalah tindakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya tindak kriminal atau pidana seperti penangkapan atau penyidikan. Jadi, relevansi Polsek dalam konteks hukum adalah Polsek merupakan suatu unit kepolisian yang berada di garda paling depan di sektoral, yaitu kecamatan. Dalam hal ini, Polsek menjalankan tugas seperti pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, Polsek sendiri menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi preventif ataupun pencegahan seperti melakukan patroli dan penyuluhan kepada masyarakat. Dan fungsi represif yaitu fungsi yang memberikan polisi untuk menindak pidana ringan ataupun melakukan penyelidikan awal. Selain itu, Polsek juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui pengurusan SKCK dan administrasi kendaraan masyarakat. Secara aturan, Polsek merupakan bagian dari struktur hukum negara yang diatur pada UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang tugas pokok Polri, yaitu sebagai pemelihara keamanan, penegak hukum, dan pelindung masyarakat, serta membahas tentang fungsi dan wewenang dalam menjalankan tugas bagi kepolisian. Berdasarkan fungsinya, Polsek merupakan tempat untuk mencari pelindung hukum bagi masyarakat. Dengan kata lain, Polsek menjadi penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat, dikarenakan jika ada satu masalah di lingkungan masyarakat, yang pertama kali untuk menangani kasusnya yaitu adalah pihak polisi. Jadi kami akan menjelaskan subjek hukum yang ada di Polsek Jatinangor. Yang pertama ada
polisi itu sendiri, seperti Kapolsek, Wakapolsek, dan polisi yang lainnya. Lalu yang kedua ada masyarakat. Masyarakat perorangan seperti saksi, pelapor, ataupun yang lainnya juga. Nah, yang ketiga adalah lembaga hukum itu sendiri. Nah, lembaga hukum itu adalah lembaga pemerintahan seperti kepolisian. Nah, jadi alasan mereka menjadi subjek hukum itu kenapa? Karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang berlaku di hukum sekarang. Objek hukum yang ada di Polsek Jatinangor itu misalnya seperti perundang-undangan yang menjadi dasar kerja kepolisian, seperti KUHP, KUHAP, lalu undang-undang kepolisian. Selain itu, objek hukum pun mencakup pelayanan kepada masyarakat, seperti pengurusan laporan kehilangan, pengaduan tindak pidana, lalu izin keramaian, dan lain-lainnya. Tidak hanya itu, tindakan yang dilakukan oleh polisi seperti penyelidikan, penangkapan, dan pengamanan juga termasuk ke dalam objek hukum. Barang bukti dan dokumen perkara yang ditangani langsung oleh Polsek juga termasuk ke dalam bagian penting dari objek hukum, karena berkaitan langsung dengan proses penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat. Latar belakang, kenapa sih kita akan melakukan video reportase ini? Penting bagi kita untuk mengetahui fungsi, tujuan, dan alasan dibentuknya Polsek Jatinangor. Polsek ini ada karena masyarakat Jatinangor butuh pelayanan hukum dan keamanan yang lebih dekat. Apalagi Jatinangor berkembang pesat sebagai kawasan pendidikan dengan banyaknya kampus. Sehingga jumlah penduduk dan aktivitas sehari-hari makin padat. Nah, kondisi inilah yang bikin Polsek Jatinangor penting untuk kita dapat memahami tugas dan fungsinya. Kita bisa melihat langsung bagaimana hukum bekerja di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Undang-undang yang mengatur tentang Kepolisian Republik Indonesia terdapat pada pasal 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur fungsi, tugas, serta wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut lagi, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri serta ketentuan-ketentuan lain maupun undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang relevan. Nah, sebagai kelanjutannya, untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu membahas tentang landasan hukum yang menjadi fondasi bagi kepolisian di Republik Indonesia. Misalnya, tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan juga menjaga keadilan di sekitar masyarakat. Dan untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 itu membahas tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Misalnya membahas tentang gaji, hak, dan juga jaminan sosial anggota Polri. Seperti itu. Oke, alasan penting dari kenapa Polsek Jatinangor harus berdiri itu adalah karena Polsek Jatinangor merupakan salah satu tempat atau layanan yang vital dan juga penting di Jatinangor. Nah, Polsek Jatinangor ini memiliki fungsi untuk menjaga keamanan tentunya di Jatinangor. Salah satunya contohnya misalkan ketika ada kasus seperti penculikan atau pencurian, itu mereka wajib untuk menangani kasus tersebut. Selain itu, Polsek Jatinangor juga bertugas untuk menjaga keamanan misalkan di tempat ibadah dan juga area kampus. Oke, jadi di luar tugas penegakan hukum, Polsek Jatinangor juga berfungsi sebagai pelayanan dan pengayom masyarakat. Mereka menjadi garis terdepan dalam merespon laporan-laporan dan keluhan warga sekitar Jatinangor, serta bersinergi dengan aparat desa untuk memastikan keamanan di tingkat kecil. Terima kasih. Polsek atau kepolisian sektor adalah kepolisian yang bertugas untuk menangani kasus-kasus kecil dan yang tidak terlalu kompleks, dan bertugas untuk melakukan mediasi serta menangani pertikaian-pertikaian kecil yang terjadi di warga lokal. Sumber dayanya tidak semaju kepolisian resort. Polres atau kepolisian resort adalah kepolisian yang bertugas untuk menangani kasus-kasus yang lebih kompleks dan juga menjadi penghubung antara Polsek dan Polda. Sumber dayanya lebih maju daripada Polsek. Sementara itu, Polda atau yang biasa disebut kepolisian daerah memiliki cakupan hukum yaitu seluruh wilayah provinsi. Polda juga memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan kepolisian yang berada di suatu provinsi. Polda bertanggung jawab atas kasus-kasus besar biasanya seperti korupsi, kejahatan terorganisir, terorisme, dan lain-lain. Polda juga mengordinasikan seluruh kegiatan Polres dan Polsek yang berada di bawah hukum di bawah wilayah hukumnya.
Kami berencana melakukan wawancara dengan pihak Polsek Jatinangor. Namun, karena adanya kendala, pihak kepolisian berhalangan untuk diwawancara secara langsung. Sehingga, sebagai gantinya, kami mencari informasi berdasarkan sumber online. Pertanyaan pertama yang kami miliki adalah akses atau manfaat layanan kepolisian sektor bagi masyarakat. Setelah kami cari tahu, ternyata terdapat gerakan pangan murah yang merupakan kerjasama antara pihak Polsek Jatinangor dan Bulog Sumedang yang berfungsi sebagai untuk membantu masyarakat yang kesulitan di bidang kebutuhan pokok. Berikut adalah jenis perkara atau layanan hukum yang disediakan atau ditangani terkhususnya untuk Polsek Jatinangor. Yang paling khususnya adalah keamanan jalur lalu lintas di sekitar Jatinangor. Begitu juga selanjutnya adalah sejarah mengenai Polsek Jatinangor ini. Namun pertanyaan ini tidak dicukupi dengan jawaban yang kita sudah sediai karena belum ada sumber-sumber yang kuat mengenai historis detail dari Polsek Jatinangor ini sendiri. Nah, jadi di kali ini aku dan Afla dan juga Ata akan menjelaskan tentang studi kasus yang telah diselesaikan oleh Kepolisian Sektor Jatinangor, dan selengkap untuk kronologisnya akan dijelaskan oleh Afla. Perilaku berinisial DD atau Dik Dionerlangga ditangkap oleh Polsek Jatinangor setelah melakukan modus penipuan atau penggelapan dengan berpura-pura meminta tumpangan motor. Aksi terakhir dilakukan pada 16 Juli 2025. Korban adalah mahasiswa yang hendak ke kampus Jatinangor. Tersangka mengaku sudah melakukan aksi serupa 14 kali di wilayah yang sama. Barang bukti berupa motor Honda PCX, STNK, plat nomor palsu, pakaian, helm, tas, dan dokumen terkait. Motif pelaku adalah alasan ekonomi untuk biaya pengobatan tumor pembuluh darah. Polisi juga menyiapkan rujukan medis untuk penanganannya. Nah, saya akan menjelaskan tentang analisis kritis dari kasus tersebut. Yang pertama, kekuatan berita. Di kekuatan berita tersebut dijelaskan tentang tempat, waktu, pelaku, korban, dan juga barang bukti. Dan ada juga keterangan resmi dari polisi sektor Jatinangor, sehingga informasi lebih kredibel. Dan motif pelaku pun lebih jelas, karena sehingga pembaca mendapat gambaran dari latar belakangnya. Tapi ada juga kelemahan atau kekurangannya, yaitu verifikasi kesehatan pada pelaku tidak jelas, masih sebatas klaim. Dampak pada korban, yaitu kerugian material dan psikis, tidak dapat disampaikan oleh Kepolisian Sektor Jatinangor. Artikel ini cenderung menekankan sisi alasan ekonomi dan sakit. Dan yang ketiga, adanya sisi positif dari kepolisian. Memang kita akui dari kepolisian cepat tanggap, pelaku ditangkap hanya beberapa hari setelah laporan terakhir. Membongkar pola kejahatan bukan hanya satu kasus tetapi juga terungkap 14 aksi. Dan juga adanya transparan dari polisi, mempublikasikan kronologi, barang bukti, dan juga proses hukum yang jelas. Dan ada juga humanis, yang dimana meskipun pelaku sudah berulang kali melakukan kejahatan, polisi ini tetap memperhatikan kondisi si pelaku dan korban. Dan yang terakhir adanya efek pencegahan. Publik, khususnya mahasiswa yang ada di Jatinangor, menjadi lebih waspada terhadap modus serupa. Dan juga pengumpulan barang bukti lebih detail menunjukkan prosedur penyelidikan yang sangat rapi dan menjadi kekuatan bagi polisi untuk menguatkan bahwa bisanya mahasiswa itu dijaga dengan aman. Terima kasih. Berita ini menunjukkan keberhasilan Polsek Jatinangor dalam mengungkap kasus penipuan dan penggelapan dalam modus baru yang cukup meresahkan. Dari sisi pemberitaan, informasi yang disampaikan sudah cukup lengkap, namun masih ada celah kritis terkait verifikasi klaim pelaku, kerugian korban, serta konteks kriminalitas di wilayah tersebut. Dari sisi kepolisian, kasus ini dapat dipandang sebagai contoh penegakan hukum yang sigap, profesional, transparan, sekaligus humanis, sehingga bisa meningkatkan rasa aman masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Sekian video reportase kelompok 1 Paktasun Servanda mengenai Polsek Jatinangor. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.